Machu Picchu, sebuah misteri peradaban bangsa Inka yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Untuk menuju ke sana, aku harus naik kereta api dari stasiun Poroy, sebuah stasiun kecil yang jaraknya 1 jam dari Cusco. Dari stasiun ini, aku naik kereta menuju Machu Picchu. Interior keretanya sangat unik karena selain jendela di sisi kiri dan kanan, kami juga bisa melihat pemandangan lewat jendela yang ada di atap gerbong. Harga tiket keretanya lumayan mahal sih, tapi menurut kami worth it karena sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan pemandangan yang indah. Perjalanan dari Cusco ke Machu Picchu ini ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam 15 menit. Perjalanan 3 jam ini nggak terasa sama sekali, soalnya pegunungan Andes yang terhampar di sisi kiri dan kanan selama perjalanan menyajikan keindahan yang luar biasa. Dalam perjalanan ini, kami melewati Sungai Urubamba dan Hotel Sky Lodge yang terkenal. Hotel ini terkenal karena letaknya yang nggak biasa, yaitu di tebing gunung. Untuk naik ke hotel itu, satu-satunya jalan ya hanya bisa ditempuh dengan mendaki tebing. Yeay, akhirnya setelah 3 jam kami sampai di desa bernama Aguascalientes. Kalau sekarang sih namanya sudah ganti jadi Machu Picchu. Nggak ada yang menarik sih dari desa ini, soalnya memang awalnya desa ini tuh dibuat sebagai tempat persinggahan untuk mereka yang mau naik ke Machu Picchu. Jadi ya desa ini isinya hanya hotel-hotel dan restoran-restoran. Seperti halnya di Cusco, di desa ini juga ada alun-alun dan tentunya gereja. Kayaknya sih ini memang tipikal di Peru ya, kalau di kota itu harus ada alun-alun dan ada gerejanya. Karena dikelilingi oleh gunung, maka desa ini udaranya sejuk, bahkan cenderung dingin. Nah, dari sini kami harus naik bis untuk mendaki ke atas. Antrean di sini cukup panjang ya, ada kali sekitar 1 jam aku ngantri. Seperti inilah jalan naik menuju Machu Picchu. Di sisi kiri dan kanannya adalah jurang. Lumayan deg-degan juga sih waktu itu, aku sampai nutup mata karena nggak berani ngelihat ke kiri dan ke kanan. So, this is it, Machu Picchu. Why did the Incas live that side? Because in 1532, when the Spanish people came to the Cusco, when the Spanish people destroyed Look at that. That's Huayna Picchu and that's the Machu Picchu. and the Spanish people, they didn't found the place. They wasn't found the place. That's why that place is Inca. Look at this. Only missing roofs. Some people they said Incas they have to cover the roofs like a that house, high in grass. Look at this. Jungle, no high in grass. Setelah perjalanan menegangkan dengan bis, akhirnya sampai juga kami di atas di Machu Picchu. Kalau teman-teman pergi ke sini, jangan lupa untuk bawa paspor ya, karena untuk masuk ke area Machu Picchu, paspor kalian akan diperiksa. Machu Picchu terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Untuk masuk ke sini, ada 2 kloter yang disediakan, pagi dan siang.
Nah, masing-masing kloter dibatasi pengunjungnya, tidak boleh lebih dari 1.250 orang atau 2.500 perharinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari UNESCO untuk mencegah kerusakan terjadi di situs ini. Apalagi kan karena letak Machu Picchu ada di puncak gunung, di mana tanahnya tidak stabil. Melalui bukti-bukti peninggalan yang ada, diperkirakan bahwa dulunya sekitar 700-an orang menghuni tempat ini. 70% diantaranya adalah kaum berpendidikan, astronom, dan ilmuwan-ilmuwan Inka pada masanya. Mereka ditempatkan di sini untuk mempersiapkan generasi Inka di masa mendatang. Ketika bangsa Spanyol datang, pemuka agama pada masa itu memerintahkan penduduk untuk mengungsi. Akses ke Machu Picchu pun dihancurkan. Oleh sebab itu, bangsa Spanyol tidak pernah menemukan tempat ini. Machu Picchu ditemukan kembali oleh penjelajah Amerika bernama Hiram Bingham di tahun 1911. Waktu ditemukan, Machu Picchu masih terawat walau tertutup pepohonan karena ada 2 keluarga lokal yang waktu itu tinggal di sana dan menjaga lokasi itu. Ketika Bingham bertanya apa nama tempat ini, mereka menjawab Machu Picchu atau The Ancient Mountain. Dari situlah asal-muasal nama Machu Picchu. Di episode Pisak, aku pernah cerita tentang bahasa bangsa Inka, yaitu Quechua. Nah, Machu Picchu adalah bahasa Quechua yang artinya gunung tua. Salah satu sebab mengapa Machu Picchu terkenal adalah struktur bangunan di sini yang masih bisa dilihat dengan jelas. Masih bisa dilihat pintu, jendela, dan bagaimana dulunya bangunan ini adalah rumah bagi 700-an orang. Kebayang gak sih kehidupan mereka di masa itu? Pasti sangat tenang. Hanya ada manusia, alam raya, dan penciptanya. Segini dulu cerita Ilan kali ini. Moga-moga teman-teman mendapat inspirasi dari kisah ini. Sampai ketemu di cerita Ilan berikutnya.